Bab 591, Jiang Chen mengendalikan segalanya. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak setelah pertanyaan Penatua Chen. Jelas bahwa mereka semua memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka tidak menyimpan dendam dengan Istana Pil Regal. Sekte biasanya berperilaku baik, jadi meskipun mereka merasakan hal yang sama, mereka tidak menyuarakan pikiran mereka. Namun, Penatua Wu Hen memiliki seringai aneh di wajahnya. Dia senang menonton pertunjukan yang bagus, dan dia juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan Jiang Chen. Penatua Tanlang mendengus acuh, "Yunni, Istana Pil Regal Anda benar-benar perlu mengajari generasi muda Anda sopan santun yang tepat. Memang, jika ada yang salah dengan pikirannya, kita harus mengurusnya lebih awal. Jika dia keluar dan mengoceh omong kosong, dia mungkin akan mengungkapkan seluruh rahasia kebun herbal kuno." Penatua Wu Hui juga angkat bicara. Jelas bahwa tidak ada yang peduli dengan status Jiang Chen sebagai juara kelompok jenius dalam pertarungan pil. Atau, bahkan bisa jadi yang lain memiliki motivasi untuk menekan Jiang Chen justru karena statusnya. Penatua Xianggan hanya tersenyum dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas bahwa dia juga tidak puas bahwa Jiang Chen tampaknya menciptakan masalah dari ketiadaan, tetapi dia tidak bebas untuk secara terbuka mengecam Istana Regal Pil karena transaksi mereka dengan pil panjang umur. Itu sebenarnya seorang tetua dari Sekte Utara Kegelapan yang tersenyum. Baiklah, kaum muda selalu begitu bersemangat. Jangan menganggapnya serius, kita harus pergi saat masih pagi. Dia berjalan ke Penatua Yunni setelah berbicara, "Daois Yunni, cepat minta maaf kepada semua orang agar kita bisa pergi." Tempat ini benar-benar terasa luar biasa. Penatua Yunni juga cukup terkejut. Dia tidak tahu mengapa Jiang Chen yang biasanya tenang tiba-tiba menyuarakan kata-kata yang begitu menakjubkan. Mereka benar-benar menghina para ahli yang hadir. Barang-barang sudah mengalir ke saku mereka, tetapi dia tiba-tiba mendiskusikan masalah distribusi. Ini tanpa diragukan lagi, topik yang sangat terlarang. Namun, dia adalah seseorang yang melindungi dirinya sendiri, jadi dia secara alami tidak akan menceramahi Jiang Chen. Dia hanya tersenyum tipis, lelucon dari seorang pemuda. Semua orang bisa mengabaikannya. Penatua Chen dari Istana Pedang Suci mendengus. Lelucon. Jika dia terus menyuarakan lelucon semacam ini setelah kita meninggalkan Gunung Rippling Mirage, maka itu tidak sesederhana hanya lelucon. Sepertinya Penatua Chen tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tetapi ingin terus mengkhawatirkannya seperti anjing dengan tulang. Penatua Tanlang juga mengangguk. Saya juga berpikir bahwa menyuarakan kata-kata semacam ini tidak boleh dianggap sebagai lelucon. Dia harus dihukum. Benar, jika Regal Pil Palace tidak tahan untuk mendisiplinkannya, maka kami tidak keberatan mendisiplinkannya sebagai ganti Regal Pil Palace. Penatua Wu Hui juga memanggil. Penatua Yunni mengerutkan kening, menatap Penatua Xianggan dan berharap dia akan melangkah maju untuk memuluskan semuanya. Namun, Penatua Xianggan memiliki ekspresi yang jauh di wajahnya. Tampaknya dia cukup keberatan dengan apa yang dikatakan Jiang Chen dan tidak berencana untuk campur tangan. Lebih tepatnya Xiang Qin yang menggumamkan beberapa kata kepada Penatua Xianggan dengan suara rendah, tetapi melotot kembali untuk tunduk. Jelas bahwa Xiang Qin ingin campur tangan, tetapi tetuanya menegurnya dengan keras. Sepertinya kata-kata Jiang Chen juga telah melanggar garis bawah Penatua Xianggan. Di sisi Regal Pil Palace, mereka juga bingung. Selain Penatua Yunni, penatua lainnya menatap Jiang Chen, bingung. Beberapa bahkan menatapnya dengan kemarahan yang memuncak. Ini akan menjadi kesempatan yang menggembirakan, untuk apa Jiang Chen berbicara. Adapun Mu Gaoqi dan Ling Bier, mereka mendukung Jiang Chen tanpa syarat. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Jiang Chen mengucapkan kata-kata ini, mereka bahkan tidak berpikir untuk mencela dia sama sekali. Wang Han dari Istana Pedang Suci tidak sabar untuk melihat masalah ini tumbuh lebih besar. Dia akan sangat senang melihat Jiang Chen membangkitkan kemarahan publik. Melalui semua ini, Jiang Chen tetap acuh tak acuh. Dia tidak berbicara lagi sebelumnya karena dia ingin mengamati dengan jelas reaksi semua orang. Setelah dia melihat semua reaksi sekte, dia akhirnya tersenyum tipis. Saya tidak akan membuang waktu untuk berbicara omong kosong, karena saya baru saja mencatat semua reaksi Anda. Saya hanya akan mengatakan ini, Anda semua bebas untuk pergi jika Anda ingin mati. Atau, pergilah jika kamu yakin bisa menyembuhkan miasma. Kerumunan tercengang setelah kata-kata ini. Miasma kebingungan surgawi.
Ketiga kata ini seperti mantra. Satu penyebutan mereka sudah cukup untuk menimbulkan rasa ngeri dan menghilangkan warna dari wajah semua orang. Apa maksudmu dengan itu, Jiang Chen? Su Feiyang dari Sekte Tristar meraung. Jangan berpikir kamu bisa menjadi seorang yang waspada hanya karena kamu adalah juara dari pertarungan pil. Jiang Chen tidak memperhatikan Su Feiyang sedikitpun. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Aku sudah berencana memberitahumu ini sebelumnya jika kamu membagi ramuan roh peringkat bumi secara adil. Tapi sayang sekali Anda mendengarkan nasihat Istana Pedang Suci dan membuat Istana Regal Pil saya diperlakukan tidak adil ketika membagi ramuan roh. Karena Anda ingin melakukan tindakan tirani atas aturan distribusi, maka saya minta maaf, saya akan mendominasi sekali juga. Mereka yang mengatakan saya hanya menyebarkan alarm dapat pergi sekarang dan berpura-pura bahwa saya hanya kentut. Tapi saya pasti bisa mengatakan bahwa Anda bahkan tidak akan berhasil keluar dari gunung. Kuburanmu akan dibuat di sini. Senyum aneh muncul di bibir Jiang Chen. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari kesadaranmu sendiri. Lihat apakah Anda telah menjadi korban miasma di pulau ini. Meskipun semua orang merasa bahwa ini sangat tidak mungkin dan hanya hiperbola, beberapa jenius muda masih melakukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Wajah mereka berubah drastis ketika mereka melakukannya, karena mereka menemukan lapisan samar miasma melayang di sekitar kesadaran mereka. Reaksi para pemuda langsung menarik perhatian para tetua, dan mereka juga memeriksa kesadaran mereka masing-masing. Ekspresi teror tertegun segera muncul di wajah mereka. Tidakkah menurutmu suasana di pulau ini aneh? Itu bukan kesalahpahaman. Anda mengira perasaan bahaya datang dari formasi di pulau itu, tetapi tidak menyadari bahaya sebenarnya yang mengintai di dalam kabut warna-warni itu. Saya percaya Anda semua akrab dengan miasma. Nada suara Jiang Chen santai, tanpa sedikit pun kehangatan. Terlepas dari Sekte Utara Kegelapan yang memiliki sedikit hati barusan, Istana Pedang Suci, Sekte Tristar, dan Sekte Walkabout semuanya ingin menendangnya ketika dia jatuh, bahkan berharap untuk menghukumnya sampai mati jika memungkinkan. Meskipun Katedral Agung tidak angkat bicara, jelas bahwa Penatua Xiang Gan juga ingin menghukumnya. Ini telah membuka mata Jiang Chen terhadap realitas emosi manusia. Apa yang disebut hubungan yang timbul dari pil panjang umur hanyalah selembar kertas, tidak mampu menahan ujian sedikitpun. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu bersikap sopan tentang apapun lagi. Semua kelas berat memiliki ekspresi yang gelap saat mereka menyelidiki kabut di sekitar mereka, lalu melihat miasma dalam kesadaran mereka. Mereka menemukan secara tragis bahwa Jiang Chen telah mengatakan yang sebenarnya. Ceroboh. Mereka terlalu ceroboh. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa setelah berhasil mencapai pulau, mengerahkan upaya minimal untuk membuka batasan, dan dengan lancar mengklaim ramuan roh peringkat bumi dan ramuan roh peringkat langit. Bahwa apa yang benar-benar akan mengancam mereka adalah kabut yang terjalin dari ini, pulau, kabut warna-warni yang tampak seperti milik alam abadi. Benar-benar ada kekuatan roh di dalam mereka, tapi ada juga miasma yang bercampur, membuat seseorang benar-benar lengah. Tidak heran mereka memiliki firasat yang muncul di hati mereka bahwa mereka tidak bisa gemetar sejak meninggalkan pulau itu. Jadi ini yang terjadi. Gravitasi serius tertulis di seluruh wajah kelas berat. Apakah itu para jenius muda atau tetua yang hadir? Semua orang di sana akrab dengan miasma. Ling Bier khususnya sedikit bergoyang. Dia tidak mengira bahwa setelah ayahnya terinfeksi, dia akan terinfeksi juga, dan oleh strain yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari ayahnya. Kelas berat yang menyerukan hukuman Jiang Chen sebelumnya sekarang semua terperangah, dibiarkan tanpa kata-kata untuk diucapkan. Penatua dari Sekte Utara Kegelapan tertawa datar. Keponakan bijak Jiang Chen, bagaimana Anda melihat melalui miasma ini? Apakah kamu tidak diracuni? Petik 2. Jiang Chen kebal terhadap racun karena dia telah menyempurnakan garis keturunan Golden Cicada. Dia secara alami tidak diracuni. Namun, dia secara alami tidak akan membicarakannya dalam waktu dekat. Dia hanya tersenyum tipis, meskipun saya diracuni, saya berjaga-jaga dengan baik sebelumnya. Saya menggunakan beberapa metode untuk meredakan racun. Petik 2. Oh, mata sesepuh Dark North Sekte berbinar. Kamu tahu cara menyembuhkan racun. Semua orang menghela nafas lega mendengar bahwa Jiang Chen telah menangani racunnya. Hal-hal akan menjadi sederhana jika ada obatnya. Dikatakan bahwa miasma adalah racun yang tidak dapat disembuhkan. Mereka telah jatuh ke kedalaman keputusasaan beberapa saat yang lalu,
dan hampir berpikir bahwa mereka akan binasa di dalam kebun herbal kuno. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh ketika dia melihat semua orang mengalihkan pandangan mereka padanya lagi. Aku bisa menyembuhkannya, tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Kerumunan tidak bisa berkata-kata lagi, tenggelam dalam keheningan yang canggung. Meski berkulit tebal, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk menyuarakan kata-kata agar Jiang Chen menyembuhkan mereka. Lagi pula, mereka baru saja ingin menceramahi Jiang Chen beberapa saat yang lalu, dan mendisiplinkan Jiang Chen dengan keras atas nama Regal Pill Palace. Mereka baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu untuk tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Chen menggenggam nasib mereka di tangannya. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak ada yang berani mengambil risiko. Mereka sangat sadar bahwa mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi miasma. Jiang Chen tidak perlu membantu mereka. Dia hanya bisa mengambil rampasan setelah mereka semua mati. Ini berarti untuk mengatakan bahwa tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, mereka tidak mengendalikan nasib mereka lagi saat ini. Namun, ini bukan pikiran Wang Han. Matanya merah saat dia berteriak, Jiang Chen, aku curiga miasma ini adalah sesuatu yang kamu buat. Tepat sekali, aku juga berpikiran sama. Su Feiyang dari Sekte Tristar juga berteriak. Jiang Chen mengendus. Kecurigaanmu adalah urusanmu. Mengenai apakah aku menyembuhkanmu atau tidak, itu urusanku. Karena kalian berdua idiot memiliki ide tolol untuk melompat-lompat untuk mencoba dan menjebakku bahkan sekarang, sungguh memalukan untuk tidak mengagumi postur jelekmu dalam kematian. Matanya menyapu mereka yang hadir setelah dia berbicara, tersenyum, siapa lagi yang mengira aku melepaskan racunnya. Bahkan berbagai kelas berat tua merasa diri mereka tidak dapat menatap mata Jiang Chen. Mereka semua sangat rasional dan tahu bahwa racun tidak mungkin berasal dari Jiang Chen. Kabut itu sudah ada jauh sebelum Jiang Chen tiba. Kabut asap juga menyelimuti danau. Hanya saja tidak pada skala yang bisa dilakukan Jiang Chen. Bab 592, Mencari Untung. Hal yang paling kritis adalah, beraninya mereka terus memfitnah Jiang Chen dan menambah amarahnya. Jika mereka membuatnya marah, bagaimana jika dia benar-benar memiliki penawarnya dan menolak memberikannya kepada mereka? Bukankah mereka semua akan binasa di sini? Bagaimanapun, kelas berat di sini semuanya adalah orang-orang pintar, dan mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya miasma dalam pikiran mereka. Meskipun racun itu saat ini tidak aktif, efeknya akan meledak setelah menyerang kesadaran mereka. Setelah aktivasi, mereka yang menderita hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Melihat tampilan Jiang Chen yang tenang dan santai, semua orang merasa lebih tidak nyaman. Para tetua yang sebelumnya berbicara untuk mendisiplinkan Jiang Chen merasa sangat menyesal. Jiang Chen, kamu benar-benar kejam. Anda bahkan tidak menyebutkan masalah yang begitu signifikan. Tapi, apakah Anda tidak berperasaan sampai-sampai Anda bahkan tidak peduli dengan sekte Anda sendiri? Su Feiyang tidak bisa tidak berkata. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir tentang sekte saya. Dia kemudian menoleh ke Penatua Yunni untuk mengatakan, Penatua Yunni, karena beberapa keadaan sebelumnya, saya tidak dapat memberitahu Anda dengan benar. Dia menjentikkan jarinya beberapa kali. 7 pil penawar ditembakkan ke tangan sesama anggota sekte. Ambil pil segera, lebih cepat lebih baik. Jiang Chen sudah lama menyiapkan 7 pil ini untuk 4 tetua dan 3 jenius muda. Karena dia tidak diracuni, dia secara alami tidak membutuhkan penawar untuk dirinya sendiri. Khawatir Jiang Chen akan berubah pikiran, Penatua Yunni dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk segera menelan penawarnya dan duduk untuk memperbaiki pil. Penonton di sekitarnya semua merasakan gelombang adrenalin, beberapa dari mereka bahkan merasakan keinginan untuk mencuri pil. Namun, anggota Istana Pil Regal telah menelan penawarnya segera, tidak meninggalkan peluang untuk pencurian. Belum lagi, tidak ada yang berani membuat masalah saat ini. Jika mereka gagal mendapatkan pil, mereka akan membuat Jiang Chen benar-benar marah, yang hanya akan menyebabkan kematian tertentu. Paling tidak, pil itu kemungkinan besar nyata, melihat Jiang Chen berani memberikannya kepada sesama anggota sekte. Suasana langsung menjadi sangat canggung, begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar pin jatuh. Setelah cukup waktu untuk menyeduh secangkir teh telah berlalu, Penatua Yunni berdiri dan tertawa, Jiang Chen, penawarmu benar-benar ajaib. Efeknya instan. Penatua Yunni sebenarnya cukup tercengang, tidak hanya pada kemanjuran penawarnya, tetapi yang lebih mengejutkan,
dari begitu banyak orang di sini, Jiang Chen adalah satu-satunya individu yang telah menemukan miasma di pulau itu. Ditambah lagi, dia tidak hanya menemukan miasma, dia juga menganalisis racun dan dengan cepat merumuskan penawarnya. Meskipun Penatua Yunni tidak yakin bagaimana Jiang Chen telah menciptakan penawarnya, ada satu hal yang dia yakini, Jiang Chen sendiri yang memiliki sumber daya untuk membuat penawarnya. Tampilan Jiang Chen dari wawasan yang luar biasa, bakat pil yang luar biasa, persepsi yang menantang surga dan kemampuan strategis yang luar biasa menyebabkan Penatua Yunni melihatnya dalam cahaya yang sama sekali baru. Seorang kultivator alam asal tingkat kelima saja sedang membuat sekelompok ahli alam bijak menari di telapak tangannya, dengan tempo apapun yang dia atur. Meskipun ada beberapa faktor eksternal yang terlibat, Jiang Chen jelas menunjukkan kebijaksanaan dan taktik yang menakjubkan. Setelah ini, anggota lain dari Istana Regal Pil juga selesai mencerna obat penawar untuk membersihkan diri dari miasma. Mereka bangkit satu demi satu, mengambil tempat di sebelah Jiang Chen. Masing-masing dari mereka memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka sekarang harus menampilkan front persatuan kepada yang lain. Bahkan Shen Qinghong sepenuhnya bersedia untuk berdiri di samping Jiang Chen tanpa canggung. Ketika dia menerima pil Jiang Chen, dia dikejutkan oleh rasa malu. Namun demikian, dia bisa menjernihkan pikirannya saat dia memperbaiki penawarnya dan menerobos iblis yang diaduk Jiang Chen di dalam hatinya. Dengan demikian, dia dengan sepenuh hati tunduk saat dia berdiri di samping Jiang Chen. Melihat penampilan Regal Pil Palace yang hidup dan bersemangat setelah menyempurnakan penawarnya, semua orang mendapatkan ekspresi yang lebih serius. Jejak keraguan mereka sebelumnya tentang penawar Jiang Chen telah diganti. Jika penawarnya palsu, maka sisa Istana Pil Regal tidak akan bertindak begitu bahagia bersama Jiang Chen. Penatua Sekte Utara Kegelapan menghela nafas ringan, "Ai, kami semua buta telah menyinggung kejeniusan pil yang sebenarnya." Meskipun mengatakan ini, dia masih agak lega. Alih-alih menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya, Sekte Utara Kegelapan malah berbicara untuk Jiang Chen dan Istana Pil Regal. "Keponakan bijak Jiang Chen, mengapa Anda tidak menyebutkan harga penawarnya?" Penatua itu tersenyum sedih. Sekte Utara Kegelapan mereka hanya membutuhkan 6 penawar karena mereka telah masuk dengan 7 anggota, tetapi 1 telah binasa. Meskipun Penatua Yunni tidak berbicara untuk Sekte Utara Kegelapan, dia menatap Jiang Chen dengan penuh arti. Jiang Chen secara alami menyadari hubungan antara Sekte Utara Kegelapan dan Istana Pil Regal. Dia tersenyum tipis. "Sekte Utara Kegelapan dan Istana Pil Regal kami selalu memiliki hubungan yang baik. Jika saya tidak terganggu oleh distribusi herbal peringkat bumi, saya bermaksud untuk memberitahu semua orang tentang miasma. Tapi karena kalian semua pergi ke depan dan mendengarkan kata-kata meremehkan Istana Pedang Suci, ya, kalian hanya mengikat tanganku dalam masalah ini. Saya yakin semua orang bisa mengerti bahwa saya bukan tipe orang yang mencoba dan mengesankan mereka yang tidak mau diganggu. Bagaimanapun juga, hubungan adalah jalan dua arah." Petik 2. Kata-kata ini sangat masuk akal, jadi si Penatua sedikit mengangguk. "Kami tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Memang kesalahan kami sejak awal." Saat sekte lain mendengar ini, penyesalan berkecamuk di nyali mereka. Mengapa mereka mendengarkan fitnah Istana Pedang Suci dan dengan sengaja menyabotase keuntungan Istana Regal selama distribusi ramuan peringkat bumi? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Penatua Chen melihat tatapan tidak baik yang dikirim sekte lain kepadanya dan dalam hati sangat marah. Dia secara mental mengutuk 18 generasi nenek moyang mereka, tua ini. Tidak ada yang berbicara ketika saya membuat proposal itu karena mereka akan mendapat untung darinya. Tapi sekarang mereka semua ingin menyalahkan saya karena terlalu banyak bicara. Sayangnya, pikiran ini tidak bisa disuarakan, hanya ditelan dengan pahit. Semua orang di sini memiliki hati mereka di mulut mereka. Sebelumnya, mereka semua percaya Jiang Chen gila karena ingin mendefinisikan kembali distribusi herbal peringkat langit dan bumi. Tapi sekarang mereka tahu, Jiang Chen tidak gila. Mereka adalah orang-orang yang gila. Jiang Chen tersenyum ringan, Sekte Utara Gelap dan Istana Pil Regal memiliki hubungan yang baik, dan Anda tidak menendang kami saat kami turun atau berbicara untuk menceramahi saya. Jadi harga saya sederhana. Aku akan mengambil setengah dari ramuan peringkat bumi Dark North sektemu. Di antara 5 anggota yang berpartisipasi, Sekte Utara Kegelapan telah memanen total 54 herbal peringkat bumi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Chen.
Obat penawarnya mahal, dan ini sudah termasuk diskon pertemanan. Tetua Sekte Utara Kegelapan berpikir sejenak sebelum mengangguk tegas. 27 herbal peringkat bumi untuk membeli 6 nyawa adalah harga yang sangat wajar. Mengatakan ini, dia menoleh ke anggota lain yang memiliki herbal peringkat bumi. Semuanya, ambil setengah dari herbal peringkat bumi Anda. Ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka mungkin enggan tetapi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setelah 27 ramuan peringkat bumi dikirim ke tangan Jiang Chen, 6 pil penawar tanpa ragu-ragu diteruskan ke anggota Sekte Utara Kegelapan. Mereka juga tidak berlama-lama, dan segera duduk di tempat untuk memperbaiki pil. Melihat transaksi ini, 4 sekte besar yang tersisa semuanya mempertimbangkan apakah mereka harus membeli penawar dari Jiang Chen atau tidak. Penatua Sekte Tristar Tan Lang adalah orang pertama yang angkat bicara. Dia tertawa, baiklah, baiklah. Orang tua ini benar-benar salah menilai. Keponakan yang terhormat Jiang Chen, pria tua berpandangan pendek inilah yang telah melakukan kesalahan. Saya tidak pernah menyangka bahwa naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok seperti itu akan ada di antara kita, lebih-lebih jenius dari Ken Anda. Untungnya kami memiliki Anda, kalau tidak, saya khawatir semua orang akan binasa di sini. Petik 2. Kata-kata ini tampak sangat agung dan optimis, seolah-olah yang lebih tua adalah karakter yang heroik. Namun, Jiang Chen tetap acuh tak acuh. Dia tidak jelas orang macam apa Penatua Tan Lang ini, tetapi tetua ini termasuk di antara mereka yang telah berbicara untuk mendisiplinkan Jiang Chen. Bahkan, dia adalah orang pertama yang melakukannya. Penatua Tan Lang merasa sedikit canggung ketika dihadapkan dengan sikap Jiang Chen yang tidak responsif, tetapi masih bersikeras dengan ekspresi kemurahan hati saat dia tersenyum. Orang tua ini tahu bahwa baru saja semua orang bertindak terlalu jauh dan distribusi ramuan peringkat bumi sebelumnya memang tidak adil. Bagaimana dengan ini? Sekte Tristar juga bersedia membeli penawarnya dengan setengah dari herbal peringkat bumi kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, dalam hatimu Gaoki sangat gembira. Setelah melakukan beberapa perhitungan, bunga kegembiraan bermekaran di hatinya. Saudara Jiang Chen akan menghasilkan banyak uang. Ada total 400 herbal peringkat bumi. Mengurangi yang diperoleh Regal Pil Palace berarti masih ada 367 herbal peringkat bumi. Jika mereka mengambil setengah dari itu, maka kakak senior Jiang Chen tiba-tiba akan mendapatkan hampir 200 herbal peringkat bumi. Kekayaan boros semacam ini akan segera mengubah Jiang Chen menjadi orang terkaya di antara generasi muda Myriad Domain. Tetapi siapa yang mengira Jiang Chen akan tetap tanpa ekspresi, sebelum tiba-tiba tertawa acuh tak acuh, kapan saya mengatakan saya akan menjual penawarnya kepada Anda. Kata-kata Jiang Chen segera menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apa, tidak menjual? Mungkinkah Jiang Chen berencana untuk tetap tinggal dan melihat semua orang mati karena racun? Penatua Chen dari Istana Pedang Suci segera mencoba menghasut yang lain. Apakah semua orang melihat dan mendengar ini? Anak ini kejam sampai ke tulang. Yang dia inginkan hanyalah duduk dan menyaksikan kita semua mati karena racun sehingga Istana Regal Pil-nya menjadi satu-satunya yang diuntungkan. Petik 2. Kata-kata ini segera membangkitkan sejumlah besar orang untuk bergabung dalam oposisi. Wang Han menuangkan lebih banyak bahan bakar ke api dengan berteriak, anak ini terlalu kejam. Saya pikir setiap orang harus menggabungkan kekuatan dan dengan paksa mengambil penawar darinya. Myriad Domain bisa tanpa Regal Pil Palace, tapi sama sekali tidak bisa hanya berisi Regal Pil Palace. Kata-kata Wang Han mengobarkan pikiran semua orang yang hadir. Semua orang menoleh ke arah Jiang Chen dengan ekspresi muram dan mata yang tidak ramah, seperti harimau yang memelototi mangsanya. Jiang Chen tertawa acuh tak acuh saat dia mengungkapkan botol pil dengan penutupnya dilepas, sedikit mengocoknya di telapak tangannya. Dia memindahkan botol itu ke atas air danau dan memiringkannya sedikit. Ini satu-satunya botol penawar racun. Dengan sedikit jabat tangan saya, pil ini akan tenggelam ke dalam danau dan larut. Jika ada yang merasa yakin mereka lebih cepat dariku, maka mereka bebas mencoba dan merebut pil ini dariku. Tapi berhati-hatilah, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda tidak bisa mencuri pil ini, maka Anda hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Jiang Chen tertawa santai, saya, di sisi lain, dapat dengan mudah melarikan diri dengan jimat pelarian. Saya hanya harus kembali lagi nanti untuk membantu mengubur mayat Anda dan mengurus semua harta yang Anda bawa. Ketika mereka melihat sikap santai Jiang Chen,
Ekspresi pahit melintasi wajah anggota 4 sekte besar lainnya saat mereka menekan impuls sebelumnya yang telah dihasut Wang Han. Mereka tidak berani bertaruh. Mereka tidak mampu untuk berjudi. Jika mereka kalah dalam perjudian, satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Siapa yang tahu jika Jiang Chen adalah orang yang ceroboh? Jika dia benar-benar melemparkan pil penawarnya ke dalam air, maka mereka akan benar-benar kurang beruntung. Pil semua disempurnakan di bawah suhu tinggi, dan akan langsung larut dalam air. Mereka tidak akan memiliki cara untuk menyimpan pil bahkan jika mereka mau. Pada saat ini, mereka secara tragis menemukan bahwa hidup dan mati mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, tetapi lebih kuat dalam genggaman Jiang Chen. Mereka tidak bisa mencuri pil. Mereka tidak bisa membeli pil. Apa yang sebenarnya diinginkan Jiang Chen ini dari mereka? Bab 593, Harga Selangit untuk Penawarnya. Tekanan dibangun di hati setiap orang karena bahkan para pembudidaya alam bijak sangat tertekan untuk tetap tidak bergerak dalam menghadapi kematian yang akan datang. Orang-orang dari Istana Pedang Suci bahkan lebih putus asa. Mereka sangat menyadari bahwa mereka telah lama membentuk dendam kematian dengan Regal Pil Palace, dan mereka sebelumnya telah menyinggung perasaan Jiang Chen. Bahkan jika Jiang Chen bersedia membagikan penawarnya, dia mungkin tidak akan menjualnya ke Istana Pedang Suci bahkan dengan harga tinggi. Tatapan gila melintas di mata Penatua Chen. Setiap orang, Jiang Chen ini memiliki motif tersembunyi. Dia telah memutuskan dirinya untuk menyiksa kita sampai mati dan kemudian dengan mudah mengambil harta kita. Ketika sampai pada itu, kita tidak akan rugi. Bahkan jika kita semua turun bersama, itu masih lebih baik daripada Regal Pil Palace-nya yang mengambil untung dari segalanya. Kami sudah mati. Apakah Anda semua bersedia membiarkan Istana Pil Regal menyaksikan kami mati dan kemudian merampok barang-barang kami? Petik 2. Tidak rugi. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dalam menghadapi tidak ada alternatif. Penatua Wu Hen dari Sekte Walkabout menatap Penatua Yunni. Daois Yunni, apakah Istana Regal Pil Anda benar-benar ingin memaksa kita ke langkah ini? Penatua Yunni tidak tahu apa yang dimaksudkan Jiang Chen, tetapi dia harus melangkah maju saat ini untuk menutupi semuanya. Jiang Chen, kita semua adalah rekan senegaranya di Myriad Domain, beri mereka harapan, dia menghela nafas ringan. Jiang Chen juga tidak berencana untuk benar-benar melihat semuanya. Jika dia benar-benar ingin melihat mereka mati, dia tidak perlu mengungkapkan keberadaan miasma sama sekali. Dia hanya bisa mengambil harta mereka setelah mereka mati karena racun. Berbicara secara logis, itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, Jiang Chen tahu bahwa jika mereka semua mati karena racun, orang-orang di dunia luar akan menyalahkan Istana Pil Regal tidak peduli bagaimana sekte mencoba menjelaskan berbagai hal. Mereka bahkan mungkin bersatu untuk melakukan perang salib melawan Istana Regal Pil, mengubah sekte menjadi musuh publik. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, Jiang Chen merasa bahwa dia tidak bisa begitu kejam dalam masalah ini. Alasan mengapa dia tidak mengalah pada tuntutan mereka sebenarnya karena dia ingin Penatua Yunni bisa berperan sebagai polisi yang baik, dan dia berperan sebagai polisi yang buruk. Jiang Chen berpura-pura berpikir sejenak sebelum mengangguk, karena ini adalah instruksi Penatua Yunni, saya tidak berani melanggar. Namun, apakah Anda semua yakin ingin membeli penawar saya? Bahwa aku tidak memaksamu untuk melakukannya. Penatua Xianggan dari Katedral Agung berbicara pada saat ini, keponakan bijak Jiang Chen, karena dari semua orang di sini, Anda adalah satu-satunya yang dapat melihat masalah dengan pulau ini, Anda benar-benar memiliki hak untuk berbicara. Kami orang tua hanya bisa mengakui kekalahan kami. Katedral Agung saya juga bersedia menawarkan setengah dari ramuan roh peringkat bumi kami. Petik 2. Sekte Tristar saya juga bersedia. Penatua Tan Lang terkekeh. Kalau begitu Sekte Walkabout saya secara alami juga bersedia. Penatua Wu Hen telah diam selama ini dan sekarang menatap Jiang Chen dengan penuh arti. Dalam benaknya, Jiang Chen kini semakin misterius. Dia hanya bisa menghela nafas. Mengapa seorang anak dengan bakat sesat seperti itu harus menjadi anggota Istana Regal Pil, dan bukan Sekte Walkabout-nya? Kalau dipikir-pikir, Kepala Istana dan Qi adalah orang yang menemukan Jiang Chen di aliansi 16 kerajaan. Dia adalah orang yang telah menunjukkan visi yang besar, sedangkan banyak orang lain di Myriad Domain telah bereaksi seperti mereka sedang menonton lelucon kembali pada hari ketika Regal Pil Palace telah bersekutu dengan Sekte Pohon Berharga. Meskipun Penatua Wu Hen berdiri di kubu lawan,
dia harus mengakui bahwa Dan Qi telah membuat langkah yang cukup bagus di sana. Namun, mereka yang berada di Istana Pedang Suci, semuanya membeku di tempatnya. Bukannya mereka tidak mau menawarkan setengah dari ramuan roh peringkat bumi mereka, tapi tidak mungkin Jiang Chen akan menjual penawarnya kepada mereka. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu di tempat, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Awalnya, mereka ingin menyatukan sekte lain melawan Istana Pil Regal, tetapi strategi itu sama sekali tidak tahan uji. Bagaimana sekte lain akan berpikir seperti Istana Pedang Suci dan secara fatal menyinggung Jiang Chen ketika hidup mereka dipertaruhkan. Bahkan saat semua kelas berat menatapnya memohon, tidak ada riak emosi di hati Jiang Chen, juga tidak ada sedikit pun simpati atau belas kasihan. Orang-orang ini hanya bertindak seperti ini karena keadaan. Mereka mungkin akan meledak dalam permusuhan terbuka pada detik setelah mereka mendapatkan penawarnya. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan memberi mereka penawarnya dengan mudah. Momentum dan inisiatif tidak lagi berada di tangannya begitu dia melakukannya. Semuanya, saya tidak akan bertele-tele. Harga untuk obat penawar Sekte Utara Kegelapan memang setengah dari ramuan roh mereka, tapi itu adalah harga untuk teman-teman. Mengapa demikian? Karena selain mereka, semua sekte lain berperilaku tidak terlalu ramah. Oleh karena itu, selain Sekte Utara Kegelapan, tidak ada sekte lain yang dapat menikmati diskon ini untuk teman-teman. Dia berbicara dengan nada terukur. Semua orang terkejut dengan kata-kata ini, ekspresi mereka berubah pahit beberapa detik kemudian. Tampaknya makan Jiang Chen lebih dari setengah ramuan roh peringkat bumi. Penatua Xiang Gan menarik napas dalam-dalam. Keponakan bijak Jiang Chen, saya tidak senang sekarang, tapi saya tidak melangkah maju untuk mengipasi api. Bahkan jika Anda tidak memberi kami harga untuk teman, Anda akan memberi kami setidaknya harga yang adil, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis dan mengangguk. Karena Penatua Xiang Gan telah berbicara, saya akan memberi Anda harga yang wajar. 1 ramuan roh peringkat langit dan setengah dari ramuan roh peringkat bumi Anda. Ah ya, saya juga akan memberikan pil broter Xiang Qin secara gratis. Dia tidak perlu membagi ramuan roh peringkat buminya. Apa? Nada tetua Xiang Gan berubah dingin saat dia menatap Jiang Chen. Kau yakin? Ramuan peringkat langit. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen dingin. Ini adalah harga pertama yang saya tetapkan. Jika Anda membuat saya menyatakan kembali harganya, maka itu tidak akan sebanyak ini. Petik 2. Dia memiliki kesan yang baik dari Penatua Xiang Gan sebelum ini, tapi Jiang Chen agak kecewa dengan penampilannya sekarang. Oleh karena itu, harga Jiang Chen memberikan wajah hanya untuk Xiang Qin dan tidak banyak untuk Penatua Xiang Gan. Penatua Xiang Gan sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan menuntut harga selangit. Ini adalah pencatutan. Sekte Tristar saya akan membayar harga ini. Penatua Tanlang dengan cepat angkat bicara ketika dia melihat Penatua Xiang Gan terdiam tanpa sepatah kata pun. Dia telah sangat menyinggung Jiang Chen sekarang. Jika dia tidak lebih proaktif sekarang, harganya mungkin lebih tinggi ketika giliran sektenya. Hehe, tapi itu bukan harga untuk sekte Tristarmu. Jiang Chen menjentikkan pandangan tanpa komitmen pada Penatua Tanlang. Dia menyeringai, meskipun demikian, aku tidak akan terlalu keras padamu. 1 ramuan roh peringkat langit dan 2/3 dari ramuan roh peringkat bumi Anda. Ambil atau tinggalkan, katakan saja keputusanmu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Su Feiyang dari Sekte Tristar tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Jiang Chen, kamu menaikkan harga tanpa alasan sama sekali. Ini benar-benar penipuan. Jiang Chen tertawa dingin. Jangan salah paham, semuanya. Saya tidak meminta Anda untuk membeli obat penawar saya. Sempurnakan penawarnya untuk dirimu sendiri jika kamu bisa. Petik 2. Perbaiki penawarnya sekarang. Bahkan jika mereka memiliki firasat bagaimana melakukannya, Jiang Chen kemungkinan telah mengambil semua bahan yang diperlukan. Ekspresi Penatua Tanlang sangat gelap saat dia menggertakkan giginya dengan ringan dan menjawab, baiklah, seperti yang kamu katakan. 1 ramuan roh peringkat langit dan 2/3 dari ramuan roh peringkat bumi kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Baiklah, tolong tunggu di satu sisi. Kenapa kita harus menunggu? Penatua Tanlang sedang terburu-buru untuk mendapatkan penawarnya. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan penawarnya padamu sebelum racunnya menyerang. Jiang Chen tidak terburu-buru sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya ke Katedral Agung,
lalu Sekte Walkabout. Adapun Istana Pedang Suci, dia bahkan tidak mau repot untuk melihat mereka. Penatua Xianggan akhirnya menghela nafas dengan pasrah. Baiklah, kali ini aku salah dan mendapat pelajaran yang bagus dari seorang anak muda. Itu akan seperti yang kamu katakan, satu ramuan roh peringkat langit. Katedral Agung saya memperoleh total 80 ramuan roh peringkat bumi, mengambil 10 buatan Xiangqin untuk 70. Setengah dari itu adalah 35 herbal, kan? Jiang Chen tersenyum tipis. Itu benar. Dia kemudian dengan santai melambaikan tangannya. Orang-orang dari Katedral Agung harap juga menunggu sebentar. Melihat Sekte Walkabout lagi, dia bertanya, bagaimana menurutmu, Penatua Wu Hen? Penatua Wu Hen memulai. Dia mengira Jiang Chen sudah lama memandang Sekte Walkabout pada tingkat yang sama dengan Istana Pedang Suci, tapi di sini dia bertanya kepada mereka. Dia mengerutkan kening, berapa harga yang ingin diajukan keponakan bijak Jiang Chen untuk Sekte Walkabout saya? Jiang Chen tersenyum tipis. Saya dengan jelas menggambarkan antara dendam dan rasa terima kasih saya. Sekte Walkabout Anda telah sangat menyinggung saya, tetapi saya masih harus memberi Anda kesempatan untuk melakukan transaksi. Saya akan menyebutkan harga saya hanya sekali, terserah Anda apakah Anda ingin membeli atau tidak. Petik 2. Pada akhirnya, Penatua Wu Hen masih orang duniawi, dan dia sedikit santai ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen bersedia menjual penawarnya kepadanya. Lagi pula, jika mereka tidak mendapatkan penawarnya, mereka pasti sudah mati. Mustahil untuk mengharapkan mereka untuk meneliti apa penawarnya dan memperbaikinya dalam waktu singkat yang tersisa. Namun, Penatua Wu Hen agak khawatir Jiang Chen akan meminta harga yang selangit dan tidak dapat diterima. Jadi, dia melihat Jiang Chen lagi setelah mempertimbangkan kembali beberapa kali. Jiang Chen, kami dapat menyelesaikan semua dendam kami sebelumnya selama Anda memberi kami harga yang adil. Penatua Wu Hen akhirnya menyadari bahwa Jiang Chen bukan orang biasa setelah mengalami begitu banyak. Dia jelas bukan karakter yang bisa diurus oleh Penatua Wu Hen. Alih-alih terus menentangnya, dia mungkin juga berterus terang dan memohon rekonsiliasi. Jiang Chen menatap Elder Wu Hen untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tersenyum sedikit. Dia baru saja menggunakan kepala psikis untuk mengamati Penatua Wu Hen dan menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar ingin berbaikan dengannya, kemungkinan karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Jiang Chen. Adapun mengapa dia memohon untuk rekonsiliasi, dia kemungkinan meminta Jiang Chen untuk tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi. Jiang Chen mengangguk ringan. Saya telah berencana untuk mengambil kedua ramuan roh langit, tetapi karena Penatua Wu Hen memahami prinsip-prinsip apa yang benar atau salah, sekte Anda dapat menikmati harga yang sama dengan sekte Tristar. Dia bukan tipe orang yang tidak punya perasaan. Sikap Penatua Wu Hen dengan jelas menunjukkan bahwa dia menyerah dalam mengejar Jiang Chen dan meninggalkan rencananya untuk merebut Cloudpine. Ini secara tidak langsung berarti bahwa dia kehilangan. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk mengikuti arus dan memberikan harga yang wajar kepada Sekte Walkabout. Awalnya, dia ingin mengambil kedua ramuan roh langit mereka, tetapi tiba-tiba berubah pikiran dan meninggalkan mereka satu untuk memberi mereka harapan. Penatua Wu Hen menghela nafas ringan. Saya sangat berterima kasih untuk ini. Dia juga menyadari arti Jiang Chen. Selama ini, dia ingin merampok ramuan roh peringkat langit Jiang Chen. Tapi sekarang, Jiang Chen tidak mengambil kedua ramuan roh langit Sekte Walkabout, dia secara tidak langsung mengembalikan ramuan itu kepada mereka. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Sekte Walkabout masih memiliki satu ramuan roh peringkat langit yang tersisa. Penatua Wu Hen sama-sama mengagumi Jiang Chen dan merasa pasrah bahwa dia hanya bisa mengakui kekalahan. Jadi, hanya ada Istana Pedang Suci yang tersisa. Beberapa anggota sekte merasa sangat canggung dan terus menembak dengan tatapan memohon bantuan kepada Sekte Walkabout dan Sekte Tristar. Mereka jelas berharap sekte-sekte ini masih akan berbicara untuk mereka. Bab 594, kembali dengan senjata penuh loot. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari 6 sekte besar Myriad Domain sehingga sekte lain tidak mau hanya menonton Istana Pedang Suci binasa di sini. Penatua Xianggan angkat bicara, keponakan bijak Jiang Chen, dendam antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal. Jiang Chen memotongnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Penatua Xianggan, tidak ada yang boleh mencoba dan menjadi pembawa damai di sini.
Apa yang saya katakan ketika Wang Han menyombongkan diri di depan saya sebelumnya setelah menerima ramuan peringkat bumi. Semua orang saling menatap, tidak tahu apa yang dimaksud Jiang Chen. Hanya Wang Han yang menatap tanah dengan malu, sangat berharap ada batu untuk bersembunyi di bawahnya. Ketika dia awalnya pamer di depan Jiang Chen mengatakan akan tiba saatnya ketika Wang Han akan memohon Jiang Chen untuk mengambil herbal peringkat buminya. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat ini dengan jelas? Sementara itu, di samping, darah Mu Gaoqi berbusa karena kegembiraan. Jiang Chen masih bisa berbicara dengan kelas berat ini dengan begitu mudah, dan bahkan mempermainkan mereka sesuka hatinya. Apa yang bisa dianggap sebagai sikap jenius yang sebenarnya? Ini adalah seorang jenius sejati. Pada titik ini, Mu Gaoqi bersedia bersujud di hadapan Jiang Chen dengan kagum. Mu Gaoqi dengan cepat menindaklanjuti ketika dia mendengar pertanyaan Jiang Chen. Kakakku Chen sebelumnya mengatakan bahwa Wang Han pada akhirnya akan memohon padanya untuk menerima herbal peringkat buminya. Wang Han menjawab bahwa saudara Chen sedang melamun. Wang Han berwajah merah tetapi tidak bisa membalas. Meskipun hatinya penuh dengan kebencian yang menggerogoti gigi, tidak mungkin dia bisa bertindak atas amarahnya. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berkobar. Jika dia meledak dalam kemarahan sekarang, itu sama saja dengan mengutuk semua kehidupan anggota Istana Pedang Suci ke dalam jurang maut. Jiang Chen, membunuh seseorang hanyalah masalah sederhana. Apa syaratmu untuk menjual penawarmu ke Istana Pedang Suci? Beri kami harga saja, sepotong atau dadu semuanya sama. Bersikaplah lebih lugas tentang itu. Penatua Chen berkata dengan acuh tak acuh. Suara Jiang Chen juga apatis. Apakah ini termasuk memohon padaku? Wang Han yang berwajah pucat tiba-tiba melangkah maju dan membungkuk di depan Jiang Chen. Jiang Chen, mulutku sebelumnya murahan dan kotor. Anda adalah pria yang benar-benar murah hati. Ini semua herbal peringkat bumi saya, tolong terima mereka. Petik 2. Wang Han ini secara tak terduga menyadari kapan dia harus tunduk dan tunduk. Pada saat ini, dia benar-benar berhasil mengatasi rintangan mentalnya dan membungkukkan punggungnya ke Jiang Chen untuk menyerah. Bahkan jika semua orang tahu bahwa tindakannya tidak tulus, itu masih merupakan perubahan besar bagi seorang jenius arogan seperti Wang Han untuk merendahkan dirinya. Jiang Chen juga merasa sedikit terkejut dan melirik Wang Han dengan dingin. Meskipun dia melihat bahwa sudut mata Wang Han akan meledak dalam api yang membara, Jiang Chen tetap tidak peduli. Dia tidak pernah takut pada Wang Han dan jika bukan karena gambaran yang lebih besar, dia sama sekali tidak ingin memberikan penawarnya ke Istana Pedang Suci. Namun, Jiang Chen cukup sadar bahwa jika dia benar-benar menahan penawarnya dari Istana Pedang Suci, maka dia tidak hanya akan menyinggung Istana Pedang Suci, tetapi juga akan memicu permusuhan dari semua sekte lainnya. Mereka bahkan mungkin diam-diam bersatu untuk menekan Istana Pil Regal. Begitulah sifat manusia, meskipun Jiang Chen tidak bersalah, sudah menjadi sifat manusia untuk bersimpati dengan yang lemah. Dan dalam hal ini, Istana Pedang Suci tidak diragukan lagi adalah pihak yang lemah. Baiklah, Jiang Chen, dendam antara Istana Pil Regal dan Istana Pedang Suci tidak perlu diselesaikan melalui masalah ini. Mengapa Anda tidak menjual penawarnya kepada mereka? Penatua Yun Ni angkat bicara dalam upaya untuk membujuknya. Jiang Chen mengangguk, karena itu masalahnya, maka inilah hargaku. Saya akan mengambil 2 herbal peringkat langit Anda dan 2/3 dari herbal peringkat bumi Anda. Harga ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Mereka semua melihat ke Istana Pedang Suci, jelas menunggu untuk melihat apakah mereka akan menerima harga seperti itu. Harga ini jelas jauh lebih tinggi daripada sekte lain, yang hanya perlu membayar 1 ramuan peringkat langit. Istana Pedang Suci di sisi lain, perlu membayar kedua herbal peringkat langit mereka untuk penawarnya. Namun ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat permusuhan antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal. Pada saat yang sama, semua orang diam-diam senang bahwa Jiang Chen telah memberi mereka kelonggaran daripada memaksakan harga yang konyol. Jika Jiang Chen mengeraskan hatinya dan meminta semua herbal peringkat langit mereka, semua orang tidak punya pilihan selain membayar harga seperti itu sebagai ganti nyawa mereka. Dengan demikian, mereka yang awalnya masih memiliki keluhan semuanya merasa sedikit lebih baik. Dalam retrospeksi, semua transaksi ini bersifat sukarela. Merekalah yang meminta Jiang Chen untuk menjual penawarnya dan bukan Jiang Chen yang memaksa mereka untuk membeli. Mereka yang berasal dari Sekte Utara Kegelapan merasa sangat baik. Awalnya,
Mereka merasa Jiang Chen tidak masuk akal karena dia masih meminta setengah dari herbal peringkat bumi mereka meskipun hubungan baik dua sekte mereka. Baru setelah mereka membandingkan diri mereka dengan sekte lain, Sekte Utara Kegelapan menyadari betapa banyak wajah yang diberikan kepada mereka. Istana Pedang Suci bahkan tidak akan mampu menyimpan satu pun ramuan peringkat langit. Penatua Chen tampaknya berharap Jiang Chen akan memberikan harga pemeras seperti itu. Kulitnya pucat saat dia menatap Jiang Chen. Baik, Jiang Chen, kami menerima harga ini. Istana Pedang Suci benar-benar meremehkanmu. Jiang Chen mengabaikan penampilan orang-orang di Istana Pedang Suci saat mereka menggertakkan gigi dan tersenyum tipis. Semuanya, harganya telah ditetapkan, tetapi kesepakatan kita belum selesai. Untuk melanjutkan transaksi kami, saya butuh janji dari Anda semua. Petik 2. Janji. Semua orang curiga. Saya bukan orang bodoh yang akan mengambil risiko membabi buta. Meskipun transaksi ini mengharuskan Anda memohon untuk membeli penawar saya tahu bahwa hati Anda tidak puas. Bahkan, beberapa dari Anda sudah merencanakan bagaimana merawat saya setelah Anda menerima penawarnya. Maaf, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Jiang Chen dengan tenang menghitung setiap langkah dari awal hingga akhir. Saat dia menyapu pandangannya dengan ringan ke berbagai tetua yang hadir, Jiang Chen berbicara dengan datar. Oleh karena itu, saya ingin Anda semua bersumpah bahwa setelah itu, Anda tidak akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk membuat masalah atau menanggung kebencian terhadap Istana Pil Regal. Jika ada yang menyusahkan anggota Istana Pil Regal mengenai masalah ini, maka mereka akan dihukum oleh kesusahan surgawi. Jiang Chen tidak sengaja berusaha mempersulit yang lain. Tetapi karena dia telah memulai masalah ini, dia harus menyelesaikan semuanya dengan bersih dan tidak membawa kejatuhan ke Istana Regal Pil. Mendengar kata-kata Jiang Chen, Penatua Yunni juga mengangguk. Ya, ini adalah transaksi yang dilakukan atas kehendak bebas. Anda tidak perlu membeli penawarnya jika Anda memiliki keluhan, tetapi tidak ada yang diizinkan melampiaskan kemarahan mereka pada Istana Pil Regal kami karena masalah ini. Petik 2. Penatua Xianggan tersenyum kecut, Katedral Agung telah mengakui nasib buruk kami terkait hal ini. Atas nama Katedral Agung, saya bersumpah bahwa kami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk menemukan masalah dengan Istana Pil Regal. Kalau tidak, semoga saya, Xianggan, disambar petir surgawi. Meskipun Penatua Xianggan biasanya mendominasi, dia masih memiliki garis bawah dan jelas memahami bahwa Jiang Chen tidak bersalah dalam masalah ini. Jika dia berada di posisi Jiang Chen, maka dia hanya akan lebih kejam dan mengambil semua herbal peringkat langit lainnya. Dengan menagih hanya setengah, Jiang Chen sudah bisa dianggap baik hati. Melanjutkan perselisihan ini akan memalukan. Selain itu, karena mereka sebelumnya telah bersumpah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang kebun ramuan kuno ini, siapapun yang membuat keributan tentang ini nanti akan menurunkan kesengsaraan surgawi atas seluruh sekte mereka. Setelah Penatua Xianggan bersumpah, Tetua Sekte Utara Kegelapan juga tertawa. Tak perlu dikatakan, Jiang Chen telah menunjukkan banyak wajah kepada kita. Sekte Utara Kegelapan kami hanya dipenuhi dengan rasa terima kasih, benar-benar bebas dari kebencian. Tapi karena keponakan bijak Jiang Chen membutuhkan sumpah, maka orang tua ini bersumpah bahwa setelah Sekte Utara Kegelapan, orang ketiga yang maju dan bersumpah adalah Penatua Wu Hen. Penatua Wu Hen memiliki wajah penuh kesedihan saat dia tersenyum sedih pada Jiang Chen, keponakan bijak Jiang Chen. Lelaki tua ini sangat cerdas sepanjang hidupku, tapi aku selalu berakhir dengan tangan terikat ketika datang padamu. Kali ini, saya sudah memikirkan semuanya, jangan ganggu anak muda saat mereka miskin. Mulai sekarang, saya tidak akan menemukan alasan untuk membuat masalah bagi Anda atau menyusahkan Istana Pil Regal karena masalah ini. Jika saya mengingkari sumpah ini, maka saya akan menderita kesengsaraan surgawi. Kata-kata Tetua Wu Hen menimbulkan kejutan dari para tetua lainnya. Tampaknya Penatua Wu Hen dan Jiang Chen memiliki beberapa sejarah yang tak terucapkan. Penatua Sekte Tristar Tanlang menghela nafas panjang, siapa yang akan membayangkan bahwa begitu banyak orang tua tidak berdaya di depan seorang pemuda. Saya harus mengatakan, Jiang Chen, Anda benar-benar membuat orang tua ini tercengang. Baiklah, aku, Tanlang, bersumpah atas nama Sekte Tristar bahwa setelah menerima penawarnya, kita tidak akan menemukan masalah dengan Istana Pil Regal atas masalah ini. Jika kita mengingkari, semoga petir surgawi menyerangku. Setelah keempat sekte besar telah bersumpah,
sekte peringkat kelima yang tersisa secara alami tidak berani bermalas-malasan dan berdiri untuk bersumpah. Meskipun mereka belum mendapatkan banyak herbal peringkat bumi, mereka masih menerima beberapa. Akhirnya, hanya Istana Pedang Suci yang tersisa, tetapi mereka jelas enggan untuk bersumpah karena Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal sudah benar-benar berselisih satu sama lain. Jiang Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah jika Istana Pedang Suci tidak ingin bersumpah. Jika Anda ingin membuat masalah bagi saya, Jiang Chen akan menemani Anda kapan saja. Hubungan antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal mirip dengan api dan air, jadi Jiang Chen tidak peduli apakah mereka bersumpah atau tidak. Bahkan tanpa masalah ini, mereka sudah menjadi musuh hidup dan mati. Dengan sumpah ini, Jiang Chen diyakinkan bahwa tidak akan ada masalah di masa depan dan dengan demikian menukar penawarnya dengan ramuan roh dari setiap sekte. Jiang Chen tidak mengambil tindakan rahasia dengan penawarnya dan langsung membagikannya satu persatu. Semuanya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Meskipun penawarnya dapat menyembuhkan racun miasma ini masih sangat sombong. Anda harus menghindari memaksakan diri dalam jangka pendek. Kalau tidak, jika racunnya pecah sebelum dibersihkan oleh penawarnya, maka bahkan surga tidak dapat membantumu. Petik 2. Ketika mereka mendengar pengingat Jiang Chen, semua orang menjadi pucat dan dengan cepat duduk di tempat untuk memperbaiki penawarnya. Melihat ini, Jiang Chen menatap Penatua Yunni. Kalau begitu, Istana Pil Regal akan pergi. Penatua Yunni tertawa. Karena Sekte Utara Kegelapan juga telah mengambil penawarnya sebelumnya, mereka juga tertawa, Sekte Utara Kegelapan juga akan pergi. Saat kedua sekte dengan cepat meninggalkan tempat kejadian, 4 sekte lainnya hanya bisa saling menatap, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas, perkembangan tak terduga kali ini telah memberi mereka rasa ketidakberdayaan yang berat. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa meskipun diperas dari begitu banyak ramuan roh oleh seorang kultivator muda. Setelah berjalan beberapa saat, Jiang Chen tiba-tiba berhenti dan menuju ke Sekte Utara Gelap di dekatnya. Dia mengeluarkan semua herbal peringkat bumi yang sebelumnya dia terima dari mereka. Teman-teman dari Sekte Utara Kegelapan, saya sebelumnya dipaksa oleh situasi untuk mengambil herbal peringkat bumi Anda untuk memberi contoh di depan 4 sekte lainnya. Kedua sekte kami selalu memiliki hubungan yang baik, jadi bagaimana saya bisa duduk dan melihat Anda mati? Tolong ambil kembali herbal peringkat bumi ini. Saya, Jiang Chen, jelas bukan orang yang menjarah rumah yang terbakar. Sekte Utara Gelap semua saling melirik dan kemudian menatap Jiang Chen. Mereka semakin merasa bahwa mereka tidak dapat melihat melalui anak ini. Kepala tetua tertawa, Jiang Chen, ramuan peringkat bumi ini adalah pembayaran yang masuk akal untuk menyelamatkan hidup kita. Anda tidak harus begitu sopan. Petik 2. Mendengar ini, Jiang Chen mengambil ramuan peringkat bumi tunggal, karena begitu, saya akan menerima yang satu ini. Saya pasti tidak bisa menerima yang lain. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan ramuan lainnya di tanah dan bergabung kembali dengan jajaran Istana Pil Regal. Penatua Yunni hanya bisa menghela nafas kagum pada sikap dan strategi Jiang Chen. Dengan terlebih dahulu menerima dan kemudian mengembalikan ramuan roh, Sekutu Sekte Utara Kegelapan mereka tidak bisa tidak berterima kasih kepada Istana Pil Regal. Harus dikatakan bahwa Jiang Chen telah memainkan tangannya dengan sempurna. Bab 595, Operasi Solo. Karena Jiang Chen tiba-tiba menerima sekitar 100 ramuan roh peringkat bumi, dia secara alami tidak peduli sekitar 20 atau lebih dari Sekte Utara Kegelapan. Dia tidak hanya akan membuat gerakan murah hati dalam mengembalikan ramuan roh mereka, dia juga akan memperkuat kesetiaan mereka ke Istana Pil Regal. Jika Istana Pil Regal benar-benar perlu meminta bantuan dari Sekte Utara Kegelapan di masa depan, yang terakhir tidak akan bisa duduk diam karena bantuan yang dia berikan kepada mereka dalam menyelamatkan hidup mereka. Jadi tidak diragukan lagi bahwa tindakan Jiang Chen tidak hanya memenangkan persahabatan Dark North Sect, tetapi juga memperkuat hubungan dekat antara kedua sekte tersebut. Memang, kepala tetua dari Sekte Utara Kegelapan menghela nafas. Daois Yunni, Istana Pil Regal pasti akan menikmati keberuntungan besar di masa depan karena Jiang Chen. Dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada Jiang Chen. Keponakan bijak Jiang Chen, Sekte Utara Kegelapan kita akan mengingat hutang budi ini. Tolong beritahu kami jika kami dapat membantu Anda di masa depan. Petik 2. Yang lain dari Sekte Utara Kegelapan juga mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat kepada Jiang Chen.
Setelah bertukar basa-basi, Sekte Utara Kegelapan menyadari bahwa Jiang Chen pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Penatua Yunni sehingga mereka pergi. Ketika mereka melakukannya, saat itulah Jiang Chen mengeluarkan 5 ramuan roh langit dan sekitar 100 ramuan roh bumi yang baru saja dia peroleh. Penatua Yunni, menurut aturan Gunung Rippling Mirage, setengah dari ini harus pergi ke Sekte. Saya akan mengambil 2 ramuan roh langit dan setengah dari ramuan roh bumi. Sisanya adalah untuk Sekte. Petik 2. Penatua Yunni agak malu dengan ini. Jiang Chen, bagaimana mungkin kita bisa menerima ini? Jiang Chen tetap teguh. Saya hanya memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Jika saya tidak menangani hal-hal dengan baik, maka saya akan membawa masalah ke Sekte sebagai gantinya. Oleh karena itu, saya hanya akan merasa nyaman jika saya menawarkan ini kepada Sekte. Petik 2. Dia berpikir sedikit lagi sebelum dia mengeluarkan setengah dari rumput sage flatgling, menempatkan rumput itu ke dalam cincin penyimpanan tua dan memberikannya kepada Penatua Yunni juga. Penatua, ini setengah dari yang saya terima sebelumnya. Penatua Yunni menerima cincin itu. Ketika dia memeriksanya dengan cermat, jantungnya berdetak kencang. Rumput sage flatgling, itu benar-benar rumput sage flatgling, dan tampaknya ada setidaknya 2 atau 3 ribu bilah. Lalu apakah semua yang dikatakan Wang Han itu benar? Meskipun Penatua Yunni terkejut, dia tidak berbicara terus terang, tetapi hanya menatap Jiang Chen dengan sedikit terkejut. Jiang Chen tersenyum tipis. Itu hanya kesempatan keberuntungan. Saya tidak membutuhkan sebanyak itu untuk diri saya sendiri. Kepala istana dan Qi selalu mengatakan bahwa dia memiliki ambisi besar. Saya mungkin tidak bisa melayani dia sampai akhir, jadi ambil ini sebagai sumber kekuatan lain yang bisa saya berikan untuk sekte tersebut. Jiang Chen telah mengucapkan kata-kata yang sama saat dia menawarkan pil panjang umur. Penatua Yunni terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Hatinya penuh dengan banyak perasaan saat dia melihat dengan hati-hati ke Jiang Chen, tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan yang terakhir. Pemuda ini telah memberinya begitu banyak kejutan, dan keajaiban lagi dan lagi. Bahkan dengan mengabaikan ketiga herbal peringkat langit dan setengah dari herbal peringkat bumi, hanya 3.000 bilah rumput sage flatgling ini lebih dari cukup untuk mengolah selusin ahli ranah bijak untuk sekte tersebut. Ini adalah jumlah kekayaan yang benar-benar sensasional. Namun, menerima kekayaan ini adalah yang kedua. Yang paling penting adalah Jiang Chen benar-benar bersedia memberikan begitu banyak hal sekaligus. Karakter dan kemurahan hati murid ini terus-menerus mengejutkan Penatua Yunni. Jiang Chen sebelumnya telah menggunakan penawar racun miasma untuk memanipulasi situasi secara keseluruhan dan menggunakan berbagai taktik untuk mengisolasi 5 sekte besar lainnya sehingga mereka tidak dapat bersatu untuk melawan Istana Pil Regal. Setiap sekte telah bertemu dengan strategi yang berbeda. Dihadapkan dengan metode canggih Jiang Chen, Penatua Yunni hanya terpaku di tempat dengan takjub. Bakat seperti itu unik bahkan dalam seluruh sejarah Istana Pil Regal, apalagi selama masa hidup Penatua Yunni. Meskipun kepala istana dan Qi juga telah mencapai banyak hal di masa mudanya dan dianggap sebagai jenius di antara para jenius, sejarah dan Qi tidak dapat dibandingkan dalam nafas yang sama dengan pancaran Jiang Chen. Setelah Jiang Chen memberikan ramuan roh ini kepada Penatua Yunni, dia mengeluarkan Aletheia Ichegres dan buah Scarlet Heart yang sebelumnya dia panen dan memberikannya kepada Lingbier. Kakak senior, 2 ramuan roh ini, bersama dengan Sumi Giok Tenang dan Tousan Mesh Jaderut yang sebelumnya kamu peroleh terdiri dari 4 bahan yang diperlukan untuk penawar ayahmu. Pegang ini untuk saat ini. Ketika Mu Gaoqi melihat Jiang Chen bertingkah seperti ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Chen, apakah Anda masih memiliki hal lain yang perlu Anda lakukan? Jiang Chen mengangguk, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi kalian semua harus pergi dulu. Mendengar ini, Penatua Yunni tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Jiang Chen, meskipun semua orang dibatasi oleh sumpah surgawi mereka dan tidak dapat dengan sengaja membuat masalah bagi Anda, pasti ada beberapa orang yang masih akan menargetkan Anda. Tentu saja, Jiang Chen sangat menyadari hal ini. Namun, hanya ada 2 hari tersisa dan dia masih cukup penasaran dengan altar suci itu. Jika dia pergi tanpa jawaban, dia akan merasa sangat tidak dibenarkan. Dia hanya merasa bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam altar suci jauh lebih berharga daripada beberapa herbal peringkat bumi belaka. Karena dia sudah ada di sini, dia menolak untuk pergi dengan tangan kosong. Kalau tidak,
Kesempatan berikutnya untuk masuk adalah 3.000 tahun kemudian. Apakah dia masih berada di Myriad Domain setelah 3.000 tahun? Jiang Chen tidak perlu berpikir keras untuk mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Awalnya, Penatua Yunni ingin menambahkan beberapa nasihat lagi. Tapi setelah memikirkannya lagi, dia tidak mencoba dan mempengaruhi Jiang Chen lebih jauh. Dia hanya menatap Jiang Chen dengan sederhana, hati-hati. Dia tahu bahwa jenius Maverick semacam ini ditakdirkan untuk tidak dibatasi oleh aturan dan konvensi normal, dan sudah di luar kendalinya. Karena Jiang Chen sudah mengambil keputusan, Penatua Yunni tahu tidak ada yang bisa dia katakan akan meyakinkannya sebaliknya. Ling Bier juga merasa sedikit kehilangan dan terkejut saat melihat Jiang Chen tidak akan pergi bersama orang lain. Tetapi karena karakternya yang tertutup, wajahnya tidak menunjukkan emosi saat dia menatap Jiang Chen dan dengan ringan berkata, "Saudara laki-laki, hati-hati." Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum memberi Jiang Chen 2 jimat pelarian yang tidak digunakan. "Ini untukmu." Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum dan menerima jimat pelarian tanpa kepura-puraan. Dia kemudian melambaikan tangan kepada semua orang yang hadir. "Kalian semua juga harus pergi dengan cepat, karena bertemu dengan 4 sekte lainnya akan merepotkan." Ketika dia selesai mengatakan ini, tubuh Jiang Chen melintas dan menghilang. Penatua Yunni melirik dengan dalam dan penuh arti ke tempat di mana Jiang Chen menghilang. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya, "Ayo pergi, kita meninggalkan kebun herbal kuno ini. Setelah kami pergi, kami akan segera menemukan matriks transportasi dan langsung berangkat dari pulau ini." Tanpa ragu, ramuan roh yang baru saja diberikan Jiang Chen telah menyebabkan Istana Pil Regal menjadi pemenang terbesar dari ekspedisi ke Gunung Rippling Mirage ini. Panen mereka sebanding dengan total gabungan sekte lain, karena hanya koleksi ramuan peringkat langit mereka yang sama dengan sekte lain. Tingkat ketiga dari altar suci memiliki 12 herbal peringkat langit, dan Istana Pil Regal awalnya ditugaskan 2. Jiang Chen telah memeras 5 herbal lain melalui perdagangan penawarnya. 3 di antaranya telah diberikan kepada sekte, dengan total 5 herbal peringkat langit untuk Istana Pil Regal. Adapun Jiang Chen menyimpan 2 untuk dirinya sendiri, Penatua Yunni secara alami baik-baik saja dengan itu dan bahkan merasa bahwa Jiang Chen menyimpan terlalu sedikit. Dengan panen yang begitu besar, Istana Pil Regal pasti tidak akan bertahan. Semakin cepat mereka pergi, semakin aman mereka. Kira-kira setengah jam kemudian, Katedral Agung, Sekte Tristar, Sekte Walkabout, dan Istana Pedang Suci telah selesai menyempurnakan penawarnya, dan meninggalkan tepi danau untuk tiba di pinggiran. Penatua Chen dari Istana Pedang Suci sangat marah, "Semuanya, kita semua pernah dipermainkan oleh si kecil Jiang Chen. Akankah kalian semua memaafkan dan melupakan?" Petik 2. Orang-orang dari 3 sekte lainnya semua tersenyum tipis. Masing-masing dari mereka adalah rubah tua yang cerdik yang tahu bahwa Istana Pedang Suci tidak mengatakan ini karena rasa keadilan, tetapi mencoba untuk menghasut mereka melawan Istana Pil Regal. Manipulasi semacam ini terlihat dengan sangat mudah. Penatua Xianggan tersenyum acuh tak acuh, "Saudara Chen, jika Anda memiliki rencana lain, itu urusan Anda sendiri. Yang dilakukan Katedral Agung hanyalah melakukan transaksi bisnis sederhana dengan Jiang Chen." Meskipun Katedral Agung mendominasi, mereka tidak dapat benar-benar menganggap Jiang Chen telah menipu mereka dalam masalah ini. Terus terang, Jiang Chen lah yang menyelamatkan mereka. Jika Istana Pedang Suci yang memiliki penawarnya, kemungkinan mereka akan lebih kejam. Mereka mungkin bahkan baru saja menyembunyikan masalah ini dan menunggu semua orang mati karena racun sebelum membersihkan rampasan. Oleh karena itu, meskipun Katedral Agung sangat iri dengan ramuan roh Jiang Chen, mereka menyangkal pemikiran ini karena mereka telah bersumpah dengan sumpah surgawi. Bagaimanapun, Jiang Chen tidak merampok mereka secara buta dan bahkan meninggalkan mereka beberapa ramuan pada akhirnya. Penatua Chen mencibir, yang ini sedikit terkejut bahwa kakak laki-laki Siang sangat masuk akal. "Penatua Tanlang, Penatua Wu Hen, bagaimana menurut kalian berdua?" Penatua Tanlang berkata dengan dingin, "Sumpah surgawi telah disumpah. Apa boleh buat?" Tetua Wu Hen dari Sekte Walkabout juga tidak ingin terus bertarung. Dia punya firasat bahwa jika mereka terus terlibat dengan Jiang Chen, mereka akan tetap menjadi orang yang menderita kerugian pada akhirnya. Karena itu dia tersenyum gelap, "Penatua Chen, jika Istana Pedang Suci Anda ingin membuat masalah, lakukan saja tugas Anda." Mungkinkah Penatua Wu Hen tidak pergi?
Penatua Wu Hen tertawa, orang tua ini netral. Netral pantatku. Penatua Chen hampir berseru tetapi berhasil menahan kata-kata itu pada akhirnya. Melihat bahwa Katedral Agung dan Sekte Walkabou telah menyerah, Penatua Chen juga tahu bahwa upaya provokasinya telah gagal. Kalian semua membuat sumpah surgawi, tetapi saya tidak. Kalian pergi dulu kalau begitu. Penatua Chen jelas telah mengeraskan hatinya untuk membuat masalah bagi Jiang Chen. Ayo pergi. Penatua Katedral Agung Xianggan tidak ingin terus membuang waktu dengan Penatua Chen dan memimpin Katedral Agung dengan cepat keluar. Sekte Walkabou juga pergi dengan cepat di bawah kepemimpinan Elder Wu Hen. Penatua Tanlang dari Sekte Tristar menghela nafas. Penatua Chen, dengan sumpah surgawi menahan kami, saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda. Penatua Chen hanya mencibir dan melambaikan tangannya, bahkan tidak peduli dengan kata-kata ala kadarnya. Penatua Chen, jangan salahkan orang tua ini karena tidak mengingatkanmu. Jiang Chen pasti sudah lama pergi setelah menerima begitu banyak harta. Penatua Tanlang terkekeh dan pergi bersama Sekte Tristar. Saat Penatua Chen melihat mereka pergi dengan wajah gelap, Penatua Si di sebelahnya berjalan mendekat, Kakak Chen. Jangan khawatir sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Penatua Chen melambaikan tangannya. Di bawah kepemimpinannya, anggota Istana Pedang Suci menghilang dalam seberkas cahaya. Tidak lama setelah hilangnya Istana Pedang Suci, Katedral Agung sekali lagi muncul di tempat yang sama. Penatua Xianggan, mengapa kita kembali ke sini? Tanya seorang tetua dari Katedral Agung. Penatua Xianggan tertawa ringan, kami memiliki sumpah surgawi yang membatasi kami sementara Istana Pedang Suci tidak. Jika Istana Pedang Suci berhasil, kita bisa meminta mereka untuk ramuan. Itu tidak akan bertentangan dengan sumpah kita, kan? Ketika mereka mendengar ini, yang lain semua terkejut dan harus mengagumi kelicikan Penatua Xianggan, semakin tua jahe, semakin pedas.